A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Secara bahasa, puasa itu berarti al-imsak. Secara bahasa, puasa artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Waktu imsak artinya waktu kita di mana menahan diri. Walaupun masih boleh makan waktu imsak itu, batasannya adalah azan subuh. Itu batas, kita tidak boleh makan dan minum lagi, dan tidak boleh berhubungan badan dan melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi puasa secara bahasa artinya al-imsak. Secara istilahan atau lughat, secara istilahan atau syar'an, puasa itu artinya al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusatin. Puasa itu adalah menahan diri dari segala macam bentuk hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar shadiq atau azan subuh sampai terbenam matahari, disertai dengan niat yang khusus. Yang pertama yang pengen kami bahas tentang niat dulu. Niat berpuasa. Para ulama sepakat kalau kita puasa tidak berniat, tidak sah puasa kita. Jadi wajib puasa harus dengan niat. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Kalau kita tidak berniat, tiba-tiba puasa, tidak sah puasa kita. Bagaimana berniat yang benar? Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, niat itu mesti mengandung 3 hal. Yang pertama, aku sengaja berpuasa. Yang kedua, sebutkan kefarduan atau kewajibannya. Yang ketiga, sebutkan jenis puasanya. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, aku sengaja berpuasa fardu Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutkan aku berpuasa, ditambah sebutkan kefarduannya, wajibnya, dan yang ketiga sebutkan jenisnya apa? Puasa Ramadan. Dan ingat, berniat ini tempatnya di hati. Niat itu di hati tempatnya. Namun para ulama mazhab Syafi'i menganjurkan boleh dilisankan supaya hati ini semakin mantap. Jadi sunnah dilisankan supaya niat di hatinya mantap. Kemudian niat ini tidak mesti bahasa Arab, karena ini amalan hati. Yang penting kalau hati kita memahami ketika berniat sudah cukup, tidak mesti bahasa Arab. Jangan sampai cak di luar sana di dusun ada wong, ngapo kau tidak puasa? Tak baca ustaz, aku tak baca berniat bahasa Arab. Itu bukan alasan. Berniat tidak mesti bahasa Arab. Boleh pakai bahasa kita wong Sekayu, Palembang boleh, Jemelahat boleh. Yang penting dimengerti dan difahami oleh hati. Namun tidak salah kalau kita mengucapkan dengan bahasa Arab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kapan niat ini diucapkan? Nah, tolong dipahami bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i, waktu kita mengucapkan atau membesipkan niat di dalam hati untuk puasa ketika malam hari. Dimulai setelah terbenamnya matahari, azan maghrib berkumandang, itu waktu kita mulai untuk berniat. Boleh. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Jadi panjang waktunya. Selama malam itulah kita berniat. Itulah tempat kita berniat untuk puasa besok. Kalau azan subuh berkumandang, kemudian kita belum berniat puasa, maka puasa kita hari itu tidak sah dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Karena wajib kalau nak puasa besok berniat di malam hari. Dimulai dari waktu maghrib sampai azan subuh. Kalau azan subuh berkumandang kita belum berniat, tidak sah puasa kita hari itu dan wajib diqadha di luar Ramadan. Jadi tolong diingat. Makanya kita aman tarawih lah berjamaah di masjid. Kaget setelah witir Bilal mimpin untuk berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana, dan seterusnya. Aman itu. Masalahnya tidak pernah ke masjid, tarawih tidak di masjid. Nah, itu hati-hati. Ambillah waktu, apakah setelah berbuka langsung niat untuk puasa besok, ataukah ketika sahur boleh.
ataukah ketika akan tidur, boleh berniat kita untuk puasa besok. Karena wajib berpuasa dengan niat. Kapan diucapkan? Ketika malam harinya. Kalau sudah lewat waktu subuh belum berniat, tidak sah. Walaupun ada di dalam mazhab Hanafi, kalaupun sudah azan subuh masih boleh berniat menurut ulama mazhab Hanafi, asalkan belum masuk zuhur. Tapi kita Syafi'i, kita kunut subuh tadi kan? Nah, kita Syafi'i memberikan batasan bahwa niat itu berakhir ketika azan subuh. Jadi kalau kita belum azan subuh, kalau sudah azan subuh belum berniat, maka tidak sah puasa kita hari itu, mesti diqadha di luar Ramadan. Jadi mohon hati-hati, ingatlah berniat tempatnya di malam hari asalkan belum masuk azan subuh. Itu tentang niat. Terakhir tentang niat ya. Untuk satu hari puasa, kita kan ada 30 atau 29 hari. Untuk satu hari puasa, setiap hari satu niat. Tidak sah puasa kalau kita berniat cuman di malam pertama baik. Aku berniat puasa untuk sebulan penuh, sudah, besok-besoknya tidak berniat lagi. Di dalam mazhab Syafi'i tidak sah niat seperti itu. Karena setiap harinya, 1 Ramadan, 2 Ramadan, ibadah puasanya berdiri sendiri, berbeda dengan hari yang lain. Jadi hari pertama dengan niat, kaget pas hari kedua dengan niat yang baru, hari ketiga dengan niat yang baru. Jadi satu hari mesti kita masukkan niat yang baru. Tidak boleh 29 hari atau 30 hari Ramadan dengan satu niat di awal Ramadan. Tidak sah puasanya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kata mazhab Maliki sah puasanya. Ini aku ajari perbandingan mazhab ya. Para ulama Malikiyah mengatakan sah puasanya kalau berniat di awal Ramadan untuk 1 bulan penuh. Tapi kalau kami pribadi bermazhab Syafi'i, kami memegang yang Syafi'i saja. Walaupun kami menghormati, kalaupun ada ustadz yang ngomong boleh kita di awal Ramadan sekali berniat untuk 30 hari. Kami Syafi'i, masyarakat Indonesia Syafi'i, hendaknya pakailah yang Syafi'i. Ya, biar tidak terjadi fitnah. Mazhab Syafi'i setiap malam berniat untuk puasa besok. Dan tidak susah berniat itu, cuman membersihkan di dalam hati. Tidak sampai semenit kita berniat, ya tak? Karena niat itu menentukan sah atau tidaknya puasa kita. Baik, selesai tentang niat.